Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama channel saya Anjarmuna 89 dan kameramen Kak Dwi Herwi. Oke, sang youtuber Telogosari guys. Alhamdulillah. Siap. Sudah resmi jadi youtuber. Siap. Oke, kita bongkar guys. Apa itu? Tentang ilmu spiritual. Ya. Ya. Apa itu? Silahkan Kak Dwi Herwi bertanya segudang apapun tentang ilmu spiritual. Kita sharing guys, kita tidak diri kita merasa hebat atau kuat ya Kak Dwi RW. Di sini di channelnya saya Anjarmuna 89 akan membongkar semua spiritual. Menurut Kak Heru apa yang perlu ditanyakan, silakan bertanya dengan saya guys. Oke. Spiritual. Ini Bukan ada pamer ya ini ya, bukan pamer kekuatan guys. ya, Kita buat sharing happy guys. ini ada satu hal ya. Satu hal atau apa ini? Apa itu? Ini akhir-akhir ini kan ada yang bertanya, Ya oke Kak Dwi. bisakah kita memindahkan seseorang atau sesuatu dari satu titik atau satu tempat ke tempat yang lain Ya. dalam waktu singkat di dalam jarak tempuh yang jauh ya. Ya oke Itu maksudnya antar pulau atau antar negara, bisa tidak itu? Ya oke Kak Dwi RW. Terima kasih telah mengasihkan pertanyaan tentang spiritual di channel saya Anjarmuna 89 ya di sore ini. Kalau kita membahas bisa nggak sih seseorang dipindahkan jarak jauh ya, antara di kota Semarang ibaratnya Jawa Tengah dipindah di luar kota lain guys, atau di negara lain guys. Tapi tidak dideportasi ya? Ya itu kita pembahasan tentang goib ya. Ya tentang Ya, goib. tidak pemain itu sinetron atau apa itu yang namanya film kartun itu Doraemon ya. Oh ya, Ya tentang ini ajaib tentang bukan spiritual ya? ya. Itu ada sejarahnya di zamannya Nabi Sulaiman dan Ratu Bilqis guys. Ya mungkin teman-teman juga tahu sejarahnya. Ya zaman itu kerajaannya Ratu Bilqis ya Kak Dwi. Ya. Ratu Bilqis itu pernah dipindahkan guys. Ya itu sama seperti pertanyaannya Mas Dwi Herwi. Ya, gimana itu? Itu seseorang bisa dipindahkan nggak sama tingkat ilmu spiritualnya? Itu berarti dihilangkan lalu dimunculkan di tempat lain seperti itu ya, kira-kira ya? Ya, kita kan di sini pembahasan tentang ilmu spiritual ya, tidak pesulap ya. Kalau pesulap itu lain lagi guys. Itu pakai trik ya. Nah, di sini pembahasan ilmu spiritual di zamannya untuk saat ini ya, kita tidak pembahasan tentang nabi ya. Itu jawabnya tidak bisa guys. Karena tingkat ilmunya, karomahnya juga beda zaman dahulu ya Kak Dwi. Itu pasti yang bisa zamannya nabi guys, zamannya tingkatan nabi guys. Kalau untuk sementara manusia zaman sekarang, saya pastikan tidak bisa guys memindahkan seseorang ya dari rumah ini sampai ke luar kota ibaratnya Luar pulau. ya, karena semua adalah izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau tingkatan karomahnya tinggi atau jin itu ibaratnya ilmunya tinggi ya, itu bisa mindahkan. Karena kalau yang maha kuasa tidak mengizinkan, pasti tidak akan bisa Kak Dwi. Oke. Ya pun fayakun ya itu. Ya itu kan kalau maaf ya, kalau zaman sekarang itu manusia itu pakainya ilmu jin ya, jin itu Kak Dwi. Oh ya. Ya ada ritual khusus guys. Kalau ilmu yang suci ibaratnya yang putih, itu jin yang baik itu tidak mau guys, tidak mau. Oh, yang berarti yang jin baik itu nggak mau neko-neko gitu ya? Ya tidak mau, karena apa? Dia juga tahu nanti efek-efeknya Kak Dwi Heru. Efeknya apa? Kalau dia mau memindahkan seseorang ke tempat lain, itu dosa guys. Oh ya. Dosa pasti. Karena apa? Karena dia telah melampaui batas guys. Nah, maksudnya melampaui batas apa? Dia melampaui yang maha kuasa. Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa Kak Dwi. Karena yang baik itu juga bisa sholat, bisa ngaji jin ya. Kalau yang
tidak mau usil ya, Nggak tidak usil, mau guys. Nggak mengganggu usil. yang lain. Ya, betul sekali. Gitu. Kalau kita pembahasan tentang jin yang Ya. Jadi kalau begitu yang usil-usil itu yang tidak baik-baik atau gimana? ya Kak Dwi, terima kasih. Kalau yang jahil itu rata-rata jin yang negatif guys, atau yang buruk ya, yang tidak sempurna guys. Ya. Kalau jin-jin yang Islam, jin yang bersurban dan yang putih itulah ya, yang baik lah, itu tidak mau guys, karena dia juga belajar ya, sama seperti kita belajar agama guys. Dia juga tahu ya. Nah ini saya ada unek-unek ini. Ya oke, terima kasih Kak Dwi. Apa kira-kira? Unek-unek mungkin saya ya mewakili teman-teman di rumah ya. Ya, Saya kok merasakan bahwa ya seperti jin itu. Ya. Itu saya merasakan kok mereka kok itu sepertinya lemah itu loh. ya. Nah, itu yang itu dengan manusia kok sepertinya kuat manusia. Oke, terima kasih. Tapi dalam kondisi tertentu. Ya, betul, Nah, betul. kadang dikala ada saat dimana manusia jadi lebih lemah dari jin. Ya, Nah. bisa. Tapi sesungguhnya kalau itu saling optimal ya, Bang. Keadaan prima masing-masing keadaan prima itu saya kok melihatnya manusia lebih unggul gitu. Ya, lebih kuat. Betul Nah, sekali. gimana itu? Ya, terima kasih Kak Dwi. Kalau kita pembahasan manusia dan bangsa jin ya, tentunya yang negatif ya, itu tergantung iman kita guys. Setiap manusia pasti akan mengalami naik turun tingkat imannya ya Kak Dwi. Kalau pada dasarnya tingkat iman seperti ibaratnya saya guys, saya tingkat imannya rendah, jarang sholat, jarang bersedekah, jarang berzikir, pasti tingkat iman saya akan menurun guys. Ya, Nah di sana bangsa jin tuh tahu, tahu. oh ini tingkat imannya rendah. Tahu bisa. dari auranya atau pancaran cahaya atau gimana? Ya kalau bangsa jin kan pasti dia lebih peka Kak Dwi. Jadi dia bisa menilai tingkat iman kita, aura kita, energi kita, itu bisa dilihat Kak Dwi. Oh, gitu. Nah, karena di sana juga tahu ini tingkat imannya rendah. Saya kasih sedikit kelihatan fisik, ibaratnya jin itu kelihatan atau sekilas Mewujud gitu ya ya. mewujud atau Menampakkan berbau diri. seperti bau menyan, Menampakkan. pohong lain sebagainya. Lalu kita merasakan agak merinding ya. Ya. Nah itu energi kita menurun Kak Dwi. Energi kita menurun. Kalau kita lama kelamaan kita tahan, itu seperti breathing terus dan mata gelap. Mata gelap itu proses akan terjadinya kesurupan. Oh, Ya. pengambil alihan. Nah itu proses pertukaran antara ruh kita. Manusia kan ada raga dan ada ruh. Ya. Nah ruh kita itu akan keluar dan bangsa jin itu masuk. Oh, Nah itu gitu. proses terjadinya kesurupan ya Kak Dwi. Oke. Ya itu jadi jawabannya adalah tergantung tingkat iman kita guys, akan naik turunnya itu energi Oh, kita juga. ya. Ya terus jin juga bisa menilai ya seberapa jauh sih kekuatan manusia itu. Ya jadi kalau jin itu lemah ngelawan energi yang besar itu tidak berani guys. Kayak ibaratnya jin itu lemah melawan yang suka sholat, zikir, ngaji, lain sebagainya, mungkin para kiai lain sebagainya. Jin itu tidak berani guys, panas. Ya. Karena aura manusia itu akan memancarkan aura positif guys. Seperti dia itu memancarkan sinar putih ya. Oh, bukan Ya. bukan merah atau kuning. Oh enggak, itu sinaran Nur Muhammad itu. Ya, Putih itu ya? Putih. Bukan luar bukan biasa. oranye ya? Enggak. Saya percaya itu energinya sangat besar. Jadi jin-jin yang negatif tidak akan berani guys. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi Kak Dwi. Ya, sekiranya cukuplah untuk sore ini. Ya, jadi saya tambahin satu lagi ya guys. Itu ada pertanyaan di luar sana. Bang, itu tetangga saya itu ada yang punya pegangan atau jimat gini.
terus dia matinya susah guys, atau meninggalnya susah. Itu apakah benar? Ya, ini akan saya bongkar guys di channelnya saya Anjar Menal 89. Tentang kematian itu adalah haknya yang maha kuasa guys. Dan semua itu sudah diatur dan sudah ada bukunya ya. Sebelum umur 4 bulan itu sudah juga ditanya ya, kamu siap dilahirkan nggak? Kamu siap mati nggak di usia kayak gini ya. Terus dia menjawab siap lah. Jadi kalau ibaratnya matinya susah itu karena pegangan, itu mungkin dia buat pembelajaran di dunia ya guys. Jadi jawabannya adalah tidak guys. Tidak, maksudnya kalau punya jimat atau punya pegangan yang banyak itu matinya susah. Itu hanya mitos guys, mitos, karena belum ada ajalnya di situ. Karena apa? Karena malaikat pencabut nyawa itu sudah diperintahkan ya sama yang kuasa, itu merintahkan kepada malaikat pencabut nyawa, siap ambil guys, kun fayakun. Tidak ada pegangan yang kuat terus malaikat menunda, tidak ada guys, tidak ada sejarahnya. Jadi bangsa jin, setan, iblis lain sebagainya itu takut guys, karena ajal manusia itu bangsa-bangsa jin, bangsa setan, iblis itu tidak tahu guys kapan manusia akan meninggal. Bahkan malaikat pun tidak tahu. Ya yang tahu ya yang maha kuasa juga, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu ya Kak Dwi. Pun ya. Jadi ya itulah saran saya guys, jangan pernah coba-coba pakai ilmu spiritual kalau teman-teman belum kesana ya. Saya takutkan akan diarahkan atau dipermainkan oleh bangsa jin guys, maaf. Jadi kalau nggak kuat itu kebanyakan orang-orang stres guys, atau akan mengalami perputaran ruh, akan terjadi sering kesurupan dan seperti orang yang stres lah. Jangan seperti itu guys, bahaya. Karena itu kan ilmu jin ya. Buat apa guys? Buat keselamatan, pelaris lain sebagainya. Mintalah yang maha kuasa guys, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih teman-teman, dan sekiranya saya minta maaf kalau ada salah, tutur kata salah. Di sini saya dan kameramen Dwi Heru tidak ada maksud untuk menjatuhkan atau mengunggulkan lain sebagainya, karena sifatnya di sini ingin membuat konten ya Kak Dwi ya, saling secara belajar, positif ya, belajar bersama, tidak ada yang dirugikan guys. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.